Pernahkah kalian merasakan sesuatu yang terasa aneh, tapi tak bisa dijelaskan dengan logika? Kisah ini bermula dari hal kecil yang dianggap biasa oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, akhirnya, yang awalnya dianggap aneh, menyisakan rasa takut, kagum, dan keajaiban yang membuat bulu kuduk merinding. Bersiaplah untuk menyaksikan perjalanan yang luar biasa ini. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Tempat berbagi kisah penuh hikmah, karomah wali Allah, dan keajaiban yang menenangkan hati. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya. Semoga yang sudah subscribe diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan yang memiliki hutang segera Allah mudahkan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Serta tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar ya. Semoga yang bersholawat hari ini, Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Di sebuah desa kecil yang tenang, di mana pagi hari dimulai dengan suara ayam berkokok dan aroma tanah basah setelah hujan, hiduplah seorang pemuda bernama Hasan. Sejak beberapa minggu terakhir, Hasan merasa ada hal yang tidak biasa terjadi setiap malam. Setiap kali ia pulang dari sawah atau dari membantu orang tua, ada perasaan seperti sedang diawasi, seperti ada mata yang mengikutinya di balik pepohonan, tapi setiap ia menoleh, tak ada siapapun. "Hasan, kamu kenapa? Kelihatan gelisah terus?" tanya sahabatnya, Amin, ketika mereka duduk di teras rumah sambil memandangi langit senja. Hasan menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tidak tahu, Amin. Rasanya seperti ada yang mengikuti kemanapun aku pergi. Kadang aku merasa ada yang berdiri di belakangku, tapi begitu aku menoleh, kosong. Amin tertawa kecil, menepuk bahu Hasan. Itu cuma perasaanmu. Kamu terlalu banyak mikir, terlalu sensitif. Orang lain gak merasakannya kok. Hasan hanya tersenyum tipis, tapi hatinya tetap tidak tenang. Ia merasa tidak mungkin ini hanya perasaannya sendiri. Malam demi malam, hal-hal aneh terus terjadi. Pintu rumah terkunci sendiri, suara langkah ringan di halaman, dan kadang angin dingin yang berhembus tiba-tiba, padahal malam itu tak ada hujan. Suatu malam, saat Hasan berjalan pulang dari sawah yang jauh, ia melihat cahaya lembut di ujung jalan yang tak pernah ada sebelumnya. Cahaya itu tidak menyilaukan, tapi hangat, seakan memanggilnya. Ia berhenti, hatinya berdebar. "Siapa itu?" panggilnya, suaranya gemetar. Tapi tak ada jawaban, hanya cahaya yang tetap menuntunnya pelan-pelan sampai ke depan rumahnya. Hasan berdiri terpaku menatap cahaya itu yang kemudian menghilang secepat angin malam. Keesokan harinya, Hasan menceritakan pengalaman itu kepada beberapa tetangganya. "Cahaya? Kamu bercanda, Hasan," sahut seorang tetangga sambil tertawa. "Mulai sekarang jangan kebanyakan mimpi di siang hari, nanti pikiranmu gak waras." Hasan menunduk, hati terasa perih. Semua orang seolah meremehkan apa yang ia rasakan. Bahkan sahabatnya Amin pun hanya tersenyum kecut, berkata, "Ya sudahlah, biar itu cuma halusinasi, jangan terlalu dipikirkan." Namun, meski diremehkan dan dianggap aneh, Hasan merasa hatinya tidak mungkin salah. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kepadanya, sesuatu yang lebih besar dari logika manusia. Malam itu, ia duduk di depan rumah, menatap langit gelap, menenangkan diri sambil berbisik dalam hati. "Ya Allah, jika ini benar, tunjukkanlah kepadaku jalanmu." Tanpa disadari, malam itu menjadi awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Sebuah perjalanan yang awalnya terasa aneh dan membingungkan, tapi nantinya akan membuka mata semua orang akan keajaiban yang tak terlihat. Perasaan takut, penasaran, dan sedikit kesepian yang ia rasakan malam itu justru menjadi tanda pertama dari karomah yang Allah berikan kepadanya. Tanda yang kelak akan membuat banyak orang merinding dan bersyukur atas kehadiran Allah dalam hidup mereka. Hari-hari setelah pengalaman cahaya aneh itu, kehidupan Hasan di desa semakin terasa berat.
Setiap kali ia mencoba menceritakan apa yang dirasakannya kepada orang-orang, mereka hanya menertawakannya atau memandang sinis. Rasa penasaran dan gelisah yang selama ini menghantuinya kini bertambah karena tidak ada yang mau mempercayainya. Hasan, berhenti membual. Kamu mulai terdengar aneh di mata semua orang, ujar seorang tetangga tua sambil menggelengkan kepala. Hasan menghela nafas panjang. Tapi Pak, ini nyata. Aku merasakannya setiap malam. Ada sesuatu yang, entahlah, seperti sedang menuntunku. Hah, menuntunmu? Jangan kebanyakan menonton cerita mistis, nanti kamu ketakutan sendiri. Anak muda zaman sekarang sok peka. Balas tetangga itu dengan tawa kecil yang menusuk hati Hasan. Di pasar, saat Hasan hendak membeli kebutuhan sehari-hari, beberapa orang muda mulai mengejek Hasan. Lihat, Hasan lagi ngomong sendiri. Jangan-jangan dia ngobrol sama jin malam tadi, kata seorang pemuda sambil tertawa. Hasan hanya tersenyum tipis, menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Ia sadar bahwa ejekan dan cemoohan orang lain hanyalah ujian bagi kesabaran dan keyakinannya. Walau diremehkan, hatinya tetap yakin. Setiap malam cahaya lembut itu kembali menuntunnya pulang. Setiap langkah terasa ada yang menjaga, dan setiap perasaan aneh yang dirasakannya kini menjadi pengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Dalam diamnya, Hasan mulai belajar satu hal penting, bahwa kadang Allah memilih untuk menunjukkan keajaibannya kepada orang yang hatinya terbuka. Meski dunia menertawakannya, malam itu, saat duduk di beranda rumahnya sambil menatap bulan yang redup, Hasan tersenyum dalam hati. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan setiap ejekan, tawa, dan pandangan sinis orang-orang hanya akan memperkuat imannya. Sesuatu yang luar biasa sedang menanti di hadapannya. Sesuatu yang akan membuat semua orang terdiam dan menyadari bahwa keajaiban Allah itu nyata. Beberapa minggu berlalu, sejak Hasan mulai merasakan hal-hal aneh. Dan malam demi malam, tanda-tanda itu semakin nyata. Tidak hanya dirinya yang merasakannya, tetapi cara alam seolah ikut memberi petunjuk. Suatu malam, ketika Hasan pulang dari sawah, hujan gerimis turun dengan lembut. Lampu rumah yang biasa padam sesaat tampak berkedip seakan memberi salam, dan jalan yang ia lalui berkilau basah oleh cahaya rembulan yang menembus kabut tipis. Ini pasti bukan kebetulan, bisik Hasan dalam hati. Hatinya berdebar, campur takut dan kagum. Tiba-tiba, di ujung jalan, ia melihat cahaya lembut yang sama seperti malam pertama. Cahaya itu bergerak pelan seperti menunggu Hasan. Ia berhenti, menelan ludah dan menatapnya. Siapa? Siapa di sana? Panggilnya dengan suara gemetar. Namun cahaya itu tetap diam, hanya bergetar lembut seakan menyambutnya. Saat Hasan melangkah lebih dekat, angin malam bertiup hangat membawa aroma wangi yang aneh tapi menenangkan. Subhanallah, apa ini? Hasan tersentak. Hatinya terasa damai meski tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa menjelaskan dengan akal manusia, tapi hatinya yakin ini adalah tanda dari Allah. Keesokan harinya, di pasar, beberapa orang desa mulai memperhatikannya. Lihat, Hasan kok seperti berbeda ya? Ada aura, entah, aneh tapi menenangkan, kata seorang ibu sambil memandangnya dengan rasa penasaran. Hasan tersenyum tipis, menunduk, dan hanya menjawab, semua ini datang dari Allah, bukan aku. Beberapa hari kemudian, saat Hasan bekerja di sawah, ia menyadari hal yang lebih aneh lagi. Tanaman yang ia tanam biasanya lambat tumbuh, kini tumbuh lebih subur dan cepat dari biasanya. Air yang mengalir dari selokan tampak lebih jernih, dan suara burung seakan bersahabat menemaninya. Ia berhenti sejenak, menatap ke sekelilingnya, dan merasakan getaran halus di hati.
semuanya nyata. Namun, tidak semua orang menyadari perubahan itu. Beberapa pemuda desa tetap mengejeknya. "Lihat, dia cuma kebetulan, jangan terlalu diikuti," ujar seorang pemuda dengan nada sinis. Hasan menunduk, menahan rasa sakit, tapi hatinya tetap tenang. Ia tahu, apa yang ia rasakan tidak tergantung pada pendapat orang lain. Malamnya, Hasan duduk di beranda rumah sambil menatap bulan purnama yang terang. Cahaya lembut dari malam pertama kembali muncul, menyinari jalan pulang dari sawah ke rumahnya. Ia merasa ada yang memanggilnya, tapi bukan dengan suara manusia. Hatinya berkata, ini adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupmu dan membuat banyak orang menyadari keajaiban Allah. Dalam beberapa minggu berikutnya, tanda-tanda itu semakin sering muncul. Kadang ia melihat bayangan samar yang bergerak di belakang pepohonan, mendengar bisikan lembut yang menenangkan hati, atau merasakan sentuhan hangat di pundaknya saat sedang gelisah. Setiap kali hal itu terjadi, ia berdoa dalam hati. Ya Allah, tunjukkan jalanmu, jangan biarkan aku tersesat. Hasan mulai menyadari satu hal. Meski dunia meremehkannya, ejekan orang-orang, cemoohan dan ketidakpercayaan mereka hanyalah ujian bagi kesabarannya. Allah sedang menuntun dia menyiapkan langkah-langkah kecil yang kelak akan menjadi bukti nyata karomahnya. Hatinya mulai terbuka, keyakinannya semakin kuat dan setiap tanda-tanda tak biasa itu menjadi pengingat bahwa Allah selalu hadir bahkan ketika manusia tidak menyadarinya. Malam itu, Hasan menutup matanya sejenak, merasakan kehangatan yang luar biasa, seakan seluruh alam menyatu dengannya. Cahaya lembut itu bergetar, seolah menyambut doa dan rasa penasarannya. Dalam hati kecilnya, ia bertekad, apapun yang terjadi, ia akan tetap sabar, tetap tawakal, dan tetap mengikuti jejak yang Allah tunjukkan meski orang lain masih meremehkan dan tidak percaya. Beberapa hari setelah tanda-tanda aneh semakin nyata, rasa penasaran dan kecemasan Hasan mencapai puncaknya. Ia merasa butuh bimbingan, seseorang yang bisa menuntunnya memahami apa yang ia alami. Orang-orang desa tak ada yang bisa dipercaya. Mereka hanya menertawakannya atau menganggapnya berhayal. Dalam hatinya Hasan selalu teringat akan kakek tua yang konon dikenal wali di desa sebelah. Meski jarang terlihat, banyak orang percaya bahwa beliau memiliki hikmah yang luar biasa. Suatu sore Hasan memutuskan untuk mengunjunginya. Jalan menuju rumah kakek tua itu dipenuhi pepohonan rindang dan suara burung yang bersahut-sahutan. Suasana yang damai tapi sekaligus menenangkan hati. Ketika tiba, ia melihat kakek itu sedang duduk di beranda, menatap lembut ke arah sawah yang jauh. Kakek itu tampak tenang. Aura damai terpancar dari wajahnya yang penuh keriput. "Assalamualaikum kakek," sapa Hasan dengan suara sedikit gemetar. "Waalaikumsalam anak muda. Apa yang membawamu ke sini?" Hasan menelan ludah. "Kakek, aku sering merasakan hal-hal aneh di malam hari. Cahaya yang menuntunku, suara-suara lembut, bahkan perasaan seperti ada yang menjaga aku. Tapi semua orang menertawakanku, Pak. Aku bingung, Pak. Aku tidak tahu harus bagaimana." Kakek tua itu mengangguk perlahan, matanya menyiratkan ketenangan dan pemahaman. "Ah, anak muda, kamu bukan salah. Yang kamu rasakan itu nyata. Allah sering menunjukkan karomahnya kepada hambanya yang hatinya bersih dan ikhlas. Tapi manusia lain sering tidak percaya karena mereka hanya melihat dengan mata, bukan hati." Hasan menatap kakek itu dengan mata berkaca-kaca. "Tapi Pak, aku takut. Takut jika aku salah menafsirkan ini, atau jika orang lain makin mengejekku." Kakek tua itu tersenyum lembut dan menepuk bahu Hasan. "Takut itu wajar, tapi jangan biarkan ketakutan menghalangi kamu dari jalan yang benar. Orang-orang bisa mengejek, menertawakan, bahkan meremehkan. Tapi yang penting adalah hatimu tetap bersih dan sabar. Allah sedang menuntunmu anak muda. Ikuti perasaan hatimu dan dengarkan bisikannya. Semua akan jelas pada waktunya." Hasan duduk terdiam, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut kakek itu. Hatinya terasa damai,
Seperti beban yang selama ini ia rasakan mulai ringan perlahan. "Apakah semua yang aku rasakan benar-benar dari Allah, Pak?" tanyanya lirih. "Yah, anak muda. Allah memilihmu untuk merasakan ini karena Dia ingin menunjukkan keajaibannya. Tapi ingat, karomah bukan untuk dipamerkan atau membanggakan diri. Itu untuk membimbingmu dan orang lain ke jalan kebaikan. Jangan biarkan ego atau rasa takut manusia menghalangimu." Sejak pertemuan itu, Hasan merasa seolah ada cahaya baru dalam hatinya. Setiap langkahnya terasa lebih mantap. Setiap rasa gelisah yang dulu mengganggu kini berubah menjadi rasa yakin. Ia mulai memahami bahwa ejekan orang-orang desa itu hanyalah ujian untuk kesabaran dan keyakinannya. Sore itu sebelum pulang, kakek tua itu berkata, "Ingat anak muda, kadang yang terlihat aneh bagi manusia biasa justru adalah tanda dari Allah. Jangan takut, jangan ragu. Ikuti hati dan doa-doamu, dan kamu akan melihat jalan yang luar biasa." Hasan pulang dengan hati ringan, walau langkahnya berat karena jalan yang harus ditempuh masih panjang. Namun kini ia tahu, ia tidak sendiri. Ada bimbingan dari Allah dan walinya yang setia menuntunnya, meski dunia masih meremehkan dan menertawakannya. Malam itu, di beranda rumahnya, Hasan menatap langit penuh bintang, merasa damai, dan bertekad untuk tetap sabar menghadapi apapun yang akan datang. Setelah pertemuan dengan kakek bijak itu, hati Hasan merasa lebih ringan. Namun, kehidupan di desa tetap penuh ujian. Malam demi malam, cahaya lembut yang menuntunnya pulang masih muncul. Bisikan lembut yang menenangkan hatinya tetap hadir. Tapi, ejekan dan sinisme orang-orang desa semakin menjadi. Orang-orang mulai menyebarkan rumor tentang dirinya. "Lihat, Hasan lagi so deket sama Tulhan. Pasti dia pikir dia suci banget," kata beberapa pemuda sambil tertawa di pasar. "Ah, jangan percaya sama dia. Dia cuma kebetulan aja bisa lihat cahaya itu," ceteluk tetangga yang lain. Hasan mendengar semua itu dari jauh. Hatinya sakit, namun ia menelan perasaan itu. Ia ingat pesan kakek tua. Kesabaran adalah kunci anak muda. Allah selalu bersama orang yang sabar. Hari-hari berikutnya, orang-orang desa mulai menghindarinya. Bahkan sahabatnya, Amin, mulai menjaga jarak. "Hasan, jangan terlalu percaya sama hal-hal aneh itu. Kamu nanti malah bikin orang takut sama kamu," ujar Amin dengan wajah cemas. Hasan menunduk, menelan rasa kecewa. Namun hatinya tetap mantap. Ia mulai belajar menerima bahwa ejekan, cemoohan, dan kesalahpahaman adalah bagian dari ujian yang Allah berikan untuk menguatkan iman dan kesabarannya. Suatu malam, saat hujan turun pelan, Hasan duduk sendiri di teras rumah. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Hatinya bergetar. "Ya Allah, ujian ini terasa berat, tapi aku ingin tetap dekat denganmu. Jangan biarkan aku tersesat," bisiknya lirih. Air mata mengalir pelan dari matanya, membasahi pipinya. Ia merasa dunia seakan melawan dirinya, tapi ia tetap yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Keesokan harinya, ketika ia bekerja di sawah, sebuah kejadian aneh terjadi. Saat sedang menanam padi, air yang mengalir dari selokan tiba-tiba tenang dan berkilau terang. Burung-burung yang biasanya terbang jauh, kini berkumpul di pohon dekatnya. Menatap Hasan seakan menemaninya. Rasa damai memenuhi hatinya. Ia tersenyum tipis, menunduk, dan berbisik, "Ya Allah, Engkau benar-benar selalu ada." Tetapi ujian terus datang. Beberapa orang desa mulai menebar rumor yang lebih buruk. "Hasan ini aneh, jangan biarkan anak-anak kita dekat sama dia, nanti mereka ikut ke bawah hal-hal gaib," ujar beberapa ibu-ibu sambil berbisik. Hasan mendengar semuanya, hatinya sakit, tapi ia tidak marah. Ia tahu ini bagian dari proses. Setiap ejekan dan pandangan sinis menjadi latihan kesabaran, latihan untuk tetap rendah hati dan tawakal. Malam itu, duduk di beranda rumah sambil menatap bulan purnama, ia merasakan hangatnya cahaya lembut yang selalu menemaninya. Ia menutup mata dan berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah aku menghadapi semua ini. Jadikan aku hamba-Mu yang sabar dan selalu mengingat-Mu meski dunia menertawakanku." Hatinya mulai tenang.
Air matanya berhenti mengalir, dan ia tersenyum dalam kesendirian. Hasan sadar satu hal penting. Ujian bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Orang-orang boleh meremehkan dan mengejek, tapi hatinya tetap teguh. Ia mulai merasakan kedamaian yang lebih dalam, kedamaian yang hanya bisa diberikan oleh Allah kepada hambanya yang sabar. Malam itu, Hasan menatap langit gelap penuh bintang, merasakan bahwa perjalanan hidupnya baru saja memasuki babak baru. Ia tahu, ujian ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan membuat semua orang di desa menyadari bahwa karomah Allah itu nyata dan hadir bagi hambanya yang tulus dan sabar. Malam itu, setelah melewati hari yang penuh ejekan dan pandangan sinis dari orang-orang desa, Hasan duduk sendiri di beranda rumahnya. Suara angin berdesir lembut di pepohonan, dan hujan gerimis turun menenangkan bumi. Hatinya penuh campuran antara takut, penasaran, dan rasa lelah menghadapi dunia yang seakan menentangnya. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri, dan mulai berbisik dalam doa. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku takut. Aku lelah menghadapi ejekan mereka. Aku bingung dengan semua hal aneh yang aku rasakan. Tapi aku percaya Engkau selalu ada. Lindungilah aku, bimbinglah aku. Jangan biarkan aku tersesat. Hasan menutup matanya, air mata menetes pelan membasahi pipinya. Rasa hampa yang selama ini ia rasakan perlahan tergantikan oleh ketenangan yang aneh, seolah ada tangan lembut yang mengelus hatinya dari jauh. Ia menghela nafas panjang, menundukkan kepala lebih dalam, dan kembali mengulang doa-doanya, kali ini dengan suara lebih mantap. Ya Allah, tunjukilah kepadaku jalan-Mu. Jangan biarkan aku tersesat. Jadikan aku hamba-Mu yang selalu sabar, rendah hati, dan dekat dengan-Mu. Tiba-tiba, udara di sekitarnya terasa hangat. Angin malam berhembus lembut, daun-daun bergemerisik seakan memberi salam. Hasan membuka matanya perlahan dan merasakan sesuatu yang luar biasa. Cahaya lembut muncul di dekatnya, persis seperti yang ia lihat sebelumnya. Tapi kali ini lebih terang, lebih hangat, dan lebih nyata. Hatinya berdebar, namun ada rasa damai yang mendalam menyelimuti seluruh tubuhnya. Subhanallah, ini Engkau menjawab doaku, bisik Hasan lirih. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini disertai rasa syukur yang mendalam. Ia merasakan bisikan lembut di hatinya, bukan dengan suara manusia, tapi seakan hati dan jiwanya yang mendengar. Tenanglah anakku, aku selalu bersamamu. Jangan takut, jangan ragu. Ikuti hatimu, dan aku akan menuntunmu. Hasan terdiam, merasakan seluruh tubuhnya merinding. Hatinya dipenuhi rasa kagum, takut, tapi juga damai. Ia merasakan kehadiran Allah yang begitu nyata, seolah semua doa yang selama ini ia panjatkan selama kesepian dan ejekan, akhirnya dijawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, orang-orang desa mulai melihat perubahan pada Hasan. Wajahnya yang biasanya tegang kini tampak tenang. Aura damai mencarah dari matanya. Beberapa orang mulai penasaran, bertanya-tanya apa rahasia ketenangan hatinya. Hasan, kok kamu tampak beda ya? Seperti ada ketenangan yang aneh, kata seorang tetangga sambil menatapnya. Hasan hanya senyum lembut, menunduk, dan berkata lirih. Semua ini karena izin Allah. Aku hanya belajar sabar dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Malam itu, Hasan duduk di beranda lagi, menatap bulan purnama, merasakan kehangatan cahaya lembut yang selalu menemaninya. Ia sadar satu hal penting. Doa yang tulus, meski terlihat sederhana, mampu mengubah hati, menenangkan jiwa, dan membuka pintu keajaiban yang selama ini tak terlihat. Hatinya kini mantap. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, ujian akan terus datang, tapi setiap doa yang dipanjatkan dengan kesabaran dan keyakinan pasti dijawab oleh Allah dengan cara yang tak pernah bisa diprediksi manusia. Malam itu, Hasan tersenyum, menatap bintang-bintang, dan merasakan kedamaian yang sebelumnya hanya ia impikan. Beberapa hari setelah doa yang dijawab Allah,
kehidupan Hasan mulai terasa berbeda. Hal-hal kecil yang dulu tampak biasa, kini terasa penuh makna dan keajaiban. Pagi itu, saat ia menuju sawah, matahari baru saja terbit, menebarkan cahaya keemasan di antara pepohonan. Tanaman padi yang seminggu lalu ditanamnya, yang biasanya tumbuh lambat, kini tampak lebih subur. Daun-daunnya hijau dan tegak seakan menyapa Hasan. Subhanallah, Hasan berbisik lirih. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia menunduk, menyentuh batang padi itu, dan merasakan kedamaian yang luar biasa. Bukan hanya pertumbuhan tanaman, tapi udara di sekitarnya terasa lebih segar. Aroma tanah basah lebih harum, dan suara burung-burung yang berkicau terdengar lebih merdu. Seolah alam pun ikut bersaksi akan kehadiran karomah yang Allah hadirkan. Saat ia kembali ke desa, beberapa warga mulai memperhatikannya. "Lihat, sawahnya kok bisa subur begitu?" bisik seorang tetangga sambil menatap tanaman yang rimbun. Beberapa pemuda yang sebelumnya sering mengejeknya terdiam, tak tahu harus berkata apa. Hasan hanya tersenyum tipis, menunduk dan berkata lirih, "Semua ini karena izin Allah, bukan aku." Namun keajaiban itu tidak berhenti di situ. Seorang anak yang sedang sakit ringan di desa, tanpa sengaja disentuh Hasan ketika ia lewat, tiba-tiba terlihat lebih sehat. Ibu anak itu terkejut. "Astagfirullah, anakku kok sudah tidak demam lagi?" Hasan merasa jantungnya berdebar, tapi ia tetap rendah hati. "Alhamdulillah, semuanya dari Allah," ucapnya pelan, menundukkan kepala. Tetapi seperti biasa, tidak semua orang mudah percaya. Beberapa pemuda desa masih berbisik di belakangnya. "Ah, jangan percaya. Itu pasti cuma kebetulan. Orang-orang suka membesar-besarkan hal kecil," kata mereka sambil tersenyum sinis. Hasan mendengar, tapi hatinya tetap tenang. Ia tahu yang penting bukan apa kata orang lain, tapi bagaimana hatinya tetap ikhlas, sabar, dan berserah kepada Allah. Malamnya Hasan duduk di beranda rumah sambil menatap bulan purnama. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun yang basah oleh embun. Cahaya lembut yang selalu menemaninya muncul lagi, bergetar hangat di sekitarnya. Hatinya bergetar, air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan rasa syukur yang tak terhingga. "Ya Allah, Engkau sungguh maha mengetahui. Setiap doa, setiap kesabaran, Engkau balas dengan cara yang luar biasa," bisiknya lirih. Ia merasa Allah sedang menuntun langkahnya, meneguhkan hatinya, dan menyiapkan jalan untuk keajaiban yang lebih besar. Sejak saat itu, perubahan kecil mulai menarik perhatian lebih banyak orang. Warga desa yang awalnya skeptis mulai memperhatikannya dengan rasa penasaran. Beberapa tetangga bahkan mulai bertanya dengan sopan, "Hasan, bagaimana bisa sawahmu subur sebegitu cepat? Apa yang kamu lakukan?" Hasan menyenyum, menunduk, dan menjawab rendah hati. Semua ini tanda dari Allah, yang selalu memberi tanda kepada hambanya yang sabar dan ikhlas. Keajaiban kecil itu membuat hati Hasan semakin mantap. Ia menyadari satu hal penting. Allah tidak selalu menampakkan karomahnya dalam hal besar atau dramatis. Kadang yang kecil dan sederhana pun bisa menjadi bukti nyata kehadirannya, selama hati kita tetap bersih, sabar dan tawakal. Malam itu, Hasan menatap bintang-bintang, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tersenyum dalam hati, menyadari bahwa perjalanan hidupnya baru saja memasuki babak yang lebih menakjubkan. Keajaiban kecil ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang akan membuat seluruh desa sadar akan karomah Allah. Seiring waktu, keajaiban kecil yang dialami Hasan mulai menarik perhatian banyak orang di desa. Beberapa tetangga yang awalnya meremehkan, kini diam-diam memperhatikannya. Sawah yang subur, tanaman yang tumbuh lebih cepat, bahkan perubahan kecil pada orang-orang di sekitarnya membuat mereka mulai bertanya-tanya. Namun bukan semua orang menyambut hal ini dengan baik. Beberapa pemuda desa yang dulu sering mengejek Hasan, kini mulai curiga dan iri. Mereka mengumpat di balik pintu, mencoba menjatuhkan reputasinya. "Ah, itu pasti cuma keberuntungan atau tipu muslihat. Jangan sampai anak-anak kita percaya," kata seorang pemuda sambil menatap Hasan dari kejauhan. Yang lain menimpali, "Iya, jangan biarkan dia menyebarkan pengaruh aneh. Orang-orang bisa mulai takabur jika percaya padanya." Hasan mendengar semua itu.
Hatinya terasa berat, tapi ia menahan diri. Ia sadar bahwa ini adalah ujian lain dari Allah, ujian untuk kesabaran dan keteguhan imannya. Ia menunduk, menenangkan hati, dan berbisik dalam doa, "Ya Allah, kuatkan aku menghadapi mereka. Jangan biarkan ejekan dan cemoohan mereka menggoyahkan hatiku. Jadikan aku hamba-Mu yang sabar dan ikhlas." Hari demi hari, ejekan semakin keras. Anak-anak desa mulai meniru ejekan para pemuda. "Hasan lagi ngobrol sama cahaya itu, sok suci banget," teriak mereka sambil tertawa. Tetapi Hasan tetap tenang. Ia mulai mengingat kata-kata kakek tua yang bijak. Orang lain bisa meremehkan, menertawakan, atau menuduhmu, tapi hatimu adalah milik Allah. Jagalah hatimu tetap bersih dan sabar, maka karomah akan menuntunmu. Suatu sore ketika ia sedang duduk di tepi sawah, beberapa pemuda mendekati dengan nada menantang. "Hasan, kalau memang benar kau diberkahi Allah, buktikan sesuatu yang besar. Jangan cuma bercanda dengan hal-hal kecil," ujar salah seorang dari mereka sambil menatap tajam. Hasan menunduk, menahan rasa sakit dan malu, tapi hatinya tetap tenang. Ia tidak mencari pengakuan manusia. Segala sesuatu yang terjadi adalah dari Allah. Jika kalian ingin melihat kebenaran, perhatikan hati kalian sendiri, bukan orang lain. Pemuda itu marah, tapi Hasan tetap tenang, melanjutkan pekerjaannya. Hatinya mantap. Ia sadar bahwa konflik ini bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan imannya. Semakin orang meragukan dan mengejeknya, semakin ia belajar bersabar, tawakal, dan ikhlas. Malamnya duduk di beranda sambil menatap langit penuh bintang, Hasan merenung. Ia menyadari satu hal, konflik dan keraguan orang lain adalah bagian dari ujian hidup yang Allah berikan untuk mengasah iman dan keteguhan hati. Tanpa konflik, ia tidak akan belajar untuk tetap rendah hati, sabar, dan tetap percaya pada karomah yang Allah hadirkan. Malam itu, cahaya lembut yang selalu menemaninya muncul lagi, menari-nari di sekitarnya. Hasan menutup mata, merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia sadar bahwa perjalanan hidupnya bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang bagaimana keajaiban Allah bisa menyentuh hati orang lain, meski awalnya mereka menentangnya. Seiring berjalannya waktu, perubahan kecil yang dialami Hasan mulai menarik perhatian lebih banyak orang di desa. Keajaiban yang sebelumnya dianggap kebetulan, kini terlihat nyata dan konsisten. Sawah yang subur, tanaman yang tumbuh lebih cepat, udara yang terasa berbeda, dan ketenangan yang memancar dari wajah Hasan membuat orang-orang mulai memperhatikannya dengan rasa kagum, meski beberapa masih enggan percaya sepenuhnya. "Lihat Hasan, tanaman padi miliknya selalu lebih subur dibandingkan sawah kita," bisik seorang tetangga sambil menatap dari jauh. Seorang ibu tua menambahkan, "Anak muda ini mungkin benar-benar diberkahi Allah. Aku tidak pernah melihat ketenangan seperti itu di orang lain." Beberapa pemuda yang dulu mengejeknya mulai tersadar. Mereka mengamati dengan rasa penasaran, bahkan ada yang diam-diam menatap dari belakang rumah. Hasan, seperti biasa, tetap rendah hati. Ia tersenyum lembut, menunduk, dan menjawab ketika ditanya, "Semua ini karena izin Allah. Aku hanyalah hambanya yang belajar sabar dan tawakal." Suatu pagi, seorang warga yang sakit ringan beberapa minggu lalu datang kepadanya dengan wajah penuh rasa syukur. "Hasan, anakku sudah sembuh, benar-benar sembuh. Aku tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikanmu," kata ibu itu dengan mata berkaca-kaca. Hasan tersenyum, menunduk, dan berkata lirih, "Alhamdulillah, semua ini hanya karena izin Allah. Aku tidak melakukan apa-apun." Perlahan, orang-orang yang awalnya skeptis mulai menghormati Hasan. Mereka mulai mendekat dengan sopan, meminta nasihat, atau sekedar berbicara padanya dengan rasa ingin tahu. Anak-anak desa yang dulu menertawakannya, kini memperhatikannya dengan kagum, mencoba meniru ketenangan dan kesabaran yang terpancar dari dirinya.
Namun Hasan tetap berhati-hati. Ia tahu bahwa karomah bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk membimbing orang lain kepada Allah. Setiap kali orang mulai memuji atau mengaguminya, ia hanya tersenyum lembut dan mengingatkan diri sendiri untuk tetap rendah hati. Ya Allah, jangan biarkan pujian manusia membuatku sombong. Jadikan aku tetap sabar dan ikhlas dalam setiap langkahku, bisiknya dalam doa setiap malam. Malam itu, duduk di beranda rumah, Hasan menatap bintang-bintang yang bersinar. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa, seakan seluruh alam menyatu dengannya. Ia menyadari bahwa ujian, ejekan, dan keraguan yang dulu menghantuinya kini berubah menjadi pelajaran yang berharga. Setiap konflik dan ejekan telah membentuk hatinya menjadi lebih sabar, ikhlas, dan mantap dalam iman. Ini semua adalah karunia-Mu ya Allah. Aku hanyalah hamba-Mu yang bersyukur. Bisik Hasan lirih, menunduk, dan tersenyum. Hatinya dipenuhi rasa syukur karena orang-orang mulai menyadari bahwa keajaiban Allah itu nyata, dan bahwa kesabaran, doa, dan keteguhan hati akan selalu membawa perubahan yang luar biasa. Dengan hati yang mantap dan keyakinan yang semakin kuat, Hasan siap menghadapi babak terakhir perjalanannya, di mana pelajaran terbesar dan karomah yang paling nyata akan muncul, mengubah cara pandang seluruh desa dan meninggalkan kesan mendalam tentang keajaiban Allah. Setelah perjalanan panjang yang penuh ujian, ejekan, doa yang dijawab, dan keajaiban kecil yang nyata, Hasan sekarang duduk di beranda rumahnya menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Hatinya tenang dan ia merasa damai lebih dari sebelumnya. Semua yang terjadi padanya, cahaya lembut di malam hari, tanaman yang tumbuh subur, ketenangan yang terpancar dari dirinya, adalah pelajaran berharga dari Allah yang selama ini tersembunyi bagi mata manusia biasa. Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui. Aku hanyalah hamba-Mu yang lemah, tapi Engkau tunjukkan jalan-Mu dengan cara yang indah. Hasan berbisik lirih. Air matanya menetes pelan, bukan karena takut, tapi karena rasa syukur yang luar biasa. Ia menyadari bahwa keajaiban Allah seringkali tidak terlihat oleh semua orang, tapi bagi hati yang sabar dan ikhlas, karomah itu nyata dan menenangkan. Sejak perubahan Hasan terlihat jelas, orang-orang desa mulai menghormatinya. Yang dulu mengejek, kini mendekat dengan rasa kagum dan penasaan. Anak-anak yang dulu menertawakannya, kini menatap dengan rasa hormat. Bahkan tetangga yang skeptis mulai mengakui, Hasan, ternyata semua yang dia alami nyata. Ini adalah karunia Allah yang luar biasa. Namun Hasan tetap rendah hati. Ia selalu mengingat kata-kata kakek bijak yang menuntunnya di awal. Karomah bukan untuk dipamerkan anak muda. Itu adalah tanda Allah yang harus digunakan untuk menuntun hati, bukan untuk membanggakan diri. Setiap kali seseorang memuji, ia tersenyum dan mengingatkan diri sendiri untuk tetap ikhlas dan tawakal. Pelajaran terbesar yang Hasan dapatkan adalah bahwa ujian, ejekan, dan keraguan bukanlah hal untuk ditakuti, melainkan jalan untuk memperkuat iman. Setiap doa yang tulus, setiap kesabaran dalam menghadapi cemoohan, dan setiap langkah yang diambil dengan hati yang bersih akan membuka pintu keajaiban yang Allah sediakan bagi hamba-Nya. Hasan menatap anak-anak desa bermain, melihat para tetangga mulai merasakan kedamaian di sekitar sawahnya, dan ia tersenyum. Hatinya penuh rasa syukur karena perjalanan ini bukan hanya mengubah dirinya, tapi juga mengubah cara orang lain melihat dunia. Mereka belajar bahwa karomah Allah itu nyata, bahwa doa yang tulus dijawab, dan bahwa kesabaran akan selalu membawa ketenangan hati dan kebahagiaan yang sejati. Di akhir malam, Hasan menunduk, menutup mata dan berdoa lagi. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang selalu sabar, ikhlas, dan dekat dengan-Mu. Bimbing aku agar setiap langkahku membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain.
ia membuka mata, menatap bulan yang bersinar lembut, dan tersenyum puas. Dan kepada semua yang menyaksikan kisah ini, Hasan ingin berbagi pesan moral, bahwa karomah bukan untuk dipamerkan, ujian bukan untuk ditakuti, dan setiap hal kecil dalam hidup adalah tanda dari Allah bagi mereka yang sabar, ikhlas, dan selalu berdoa. Semoga kisah ini menguatkan iman, menenangkan hati, dan memberi inspirasi bagi siapapun yang menontonnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Hasan. Jangan lupa tinggalkan komentar Masya Allah jika kalian merasakan hikmah dari kisah ini. Subscribe untuk kisah inspiratif lainnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Alhamdulillah teman-teman, itulah perjalanan Hasan, seorang pemuda yang awalnya diremehkan, dicemooh, dan dianggap aneh. Namun dengan kesabaran, doa, dan keyakinan pada Allah, ia akhirnya menyaksikan keajaiban yang nyata. Dari cahaya lembut di malam hari, sawah yang subur, hingga ketenangan hati yang menular ke orang-orang sekitarnya. Semua itu adalah bukti bahwa Allah selalu hadir bagi hambanya yang ikhlas dan sabar. Semoga kisah ini menguatkan iman, menenangkan hati, dan mengingatkan kita bahwa ujian dan ejekan hanyalah sarana Allah membimbing kita. Jangan lupa tinggalkan komentar Masya Allah jika kisah ini menyentuh hati kalian. Subscribe untuk cerita inspiratif berikutnya, dan semoga setiap doa kita diijabah Allah dengan cara yang paling indah.